Bagus atau putus-putus ya? Jelas, Ustaz. Oke, oke. Terima kasih. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. wabarakatuh. فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. Alhamdulillah, Ustadz Ustadzah yang saya hormati, Ustadz Satria selaku Sekjen dan Wakil Mudir Bidang Pendidikan dan Kema'hadan yang saya hormati, wabil khusus seluruh Bapak Ibu wali santri baru Pondok Pesantren Modern Muhammadiyah Boarding School Kertek Wonosobo, baik tingkat SMP maupun SMA yang saya banggakan dan semoga selalu dimudahkan urusan-urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur pada kesempatan pagi hari ini kita masih diberikan kenikmatan, diberikan kesehatan yang paripurna dan semoga kenikmatan ini menjadi bagian yang terus kita syukuri dan bentuk kesyukuran kita dengan terus menambah ketaatan kita dan termasuk ikhtiar. Cara bersyukur kita berikhtiar kalau kita diberi kenikmatan berupa anak, semoga menjadi anak yang solih solihah dan bentuk ikhtiar kita adalah mencari dan memberikan pendidikan yang terbaik untuk anak-anak kita. Dan sekali lagi semoga Allah mudahkan ketika kita membimbing dan mengarahkan anak-anak kita, semuanya dimudahkan oleh Allah. Salam dan salam kita sampaikan kepada uswah suri tauladan manusia Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita yang terus menjadi umatnya, umat yang terbaik, dan semoga kelak kita diberikan syafaatnya karena kita mengikuti dan mencontoh apa yang disampaikan, apa yang dicontohkan oleh Nabi kita. Berikutnya, Bapak Ibu, Alhamdulillah bersyukur hari ini kita bisa menyelenggarakan rapat atau koordinasi dengan wali santri baru putra putri jenjang SMP maupun SMA yang tentu ini menjadi bagian penting untuk kita semuanya antara pondok, ustadz ustadzah dan seluruh wali santri ini menjadi bagian penting untuk bukan hanya sekedar informasi, tapi ada hal-hal tertentu nanti yang perlu dipahami semuanya dan tapi saya mengawalinya dengan Bapak Ibu semua kita diberikan amanah oleh Allah yang amanah itu bermacam-macam. Kalau dalam konteks ini kita diberikan amanah berupa anak yang tentu anak ini adalah anugerah yang luar biasa dan tentu anugerah ini tidak diberikan oleh Allah kepada semua orang karena ada orang-orang yang mereka sudah berumah tangga lama tetapi juga belum diberikan karunia amanah berupa anak. Maka ketika kita diberikan amanah berupa anak ini menjadi tantangan untuk kita dan ini menjadi kesyukuran untuk kita. Semoga anak-anak kita itu menjadi anak-anak yang bisa dibanggakan, solih-solihah, dan tentu anak yang akan menjadi apa kelak bukan
kesuksesan mereka, tapi kesuksesan hakiki ketika mereka berbakti dan mendoakan orang tua. Nah, maka ikhtiar orang tua itu ini menjadi bagian penting dan rasa syukur kita. Karena kalau kita membaca ayat itu kan Allah mengatakan Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Doa ini mungkin sering kita baca Bapak Ibu. Doa ini sering kita panjatkan dan mungkin setiap hari kita panjatkan kepada Allah. Kita berharap Allah itu memberikan kepada kita semuanya apa keturunan, istri atau pasangan yang kalau dipandang itu menyejukkan. Wabil khusus anak dipandang itu menyejukkan, dipandang itu Masya Allah semakin menenteramkan. Nah, tapi kadang ada hal yang tidak disadari oleh banyak orang, doa yang dipanjatkan itu tidak dibarengi dengan ikhtiar. Nah, ini kan menjadi hal yang perlu kita renungkan. Saya kira kalau hanya doa, semua orang bisa memanjatkan doa. Tapi ikhtiar ini, ikhtiar untuk memberikan model pendidikan, model pembinaan, model pengawasan, ini kan menjadi satu kesatuan yang tidak bisa terpisahkan. Lah, mengingat kondisi keadaan, mengingat kondisi di luar, itu kondisinya sudah semakin tidak kondusif. Belum lagi digempur dengan gadget, dengan perkembangan dunia yang serba cepat, modern. Dan mungkin Bapak Ibu semuanya, saya punya anak, panjenengan semuanya punya anak, mungkin betul-betul merasakan bagaimana ketergantungan mereka di apa gadget di Masya Allah kadang kita tidak bisa mengontrol dengan baik dan itu real hakiki yang kadang kalau ini tidak dibaik-baik tidak disikapi kadang bisa menjadi bumerang bahkan bisa menjadi apa kerugian bagi kita dan karena yang ada anak itu marah dan marah dan kadang kita pun terpancing emosi. Maka mestinya ada harus kita ikhtiarkan. Dan alhamdulillah panjenengan semuanya masih mempercayakan model pendidikan untuk anak-anak itu dengan dititipkan ke pondok pesantren. Saya kira ini menjadi bagian penting karena saya meyakini bahwa model pendidikan masa depan ya di pesantren. Kenapa? Karena dengan segala kelebihan kekurangannya, insya Allah dari banyak sisi, sisi ibadah itu insya Allah terjaga dengan baik, karena di pesantren itu juga sisi-sisi itu dijaga, sisi apa pergaulan, pergaulan juga insya Allah dijaga dengan baik, adab akhlak dijaga dengan baik, bahkan eh, tilawatul Quran dan yang lain-lainnya itu kan menjadi garapan yang insya Allah di pondok masih digarap dengan baik. Terlepas dari gempuran-gempuran yang menyudutkan pondok pesantren karena oknum-oknum yang mungkin mereka tidak bertanggung jawab, tapi Bismillah di Kertek, di MBS Kertek, insya Allah kita jaga dengan baik dan semoga ikhtiar ini ikhtiar yang insya Allah menjadi ikhtiar yang terbaik. Pepatah mengatakan al khairu ma qaddarallahu lak. Yang namanya kebaikan itu apa yang Allah takdirkan. Takdirkan kepada siapa? Kepada kita. Atau dalam kata lain al khairu khairutullah. Kebaikan itu ya pilihan Allah. Nah, ini mungkin Allah memilihkan pendidikan ini dan yang menunjukkan saya kira bukan hanya dengan sebagai wali santri, tapi ada peran yang di atas. Mungkin Allah ingin menunjukkan yang terbaik dengan memberikan dan menunjukkan, memilihkan model pendidikan di pesantren. Bismillah, Bapak Ibu. Insya Allah kita di MBS Kertek terus menata, terus menyempurnakan, dan terus insya Allah memperbaiki dan mengikuti perkembangan zaman yang tentu tidak merubah dari sisi hal pokok eh, dan insya Allah semuanya insya Allah yang terbaik. Baik, berikutnya Bapak Ibu eh, perlu kami sampaikan, Alhamdulillah MBS Kertek untuk tahun ini juga ah, yang SMA ini menjadi satu kesatuan bahwa kita bicara kurikulum MBS itu kurikulum satu kesatuan 6 tahun.
Jadi kurikulum itu 6 tahun dari SMP sampai SMA menjadi satu kesatuan. Meskipun nanti pendidikannya mungkin ada yang hanya 3 tahun, tidak sampai 6 tahun, tapi secara kurikulum yang didesain oleh MBS Kertek ini kurikulum 6 tahun, satu kesatuan, sehingga proses dan melihat hasil akhir dari anak-anak itu setelah perjalanan 6 tahun. Dan insya Allah Bapak Ibu ini menjadi ikhtiar kita dengan kurikulum berbasis yang kita berikan berbasis eh, apa kuduah hasanah dari seluruh ustadz-ustadzah, kurikulum yang berbasis pembiasaan, dan insya Allah akan kita berikan terbaik kepada anak-anak kita. Nah, jadi sekali lagi jenjang kurikulum kita adalah 6 tahun, maka kalau berhenti hanya 3 tahun berarti belum tuntas mendapatkan eh, semua yang ditargetkan oleh pondok pesantren. Bahkan kita sudah mendesain Bapak Ibu Bismillah, kita petakan potensi bahkan keinginan anak-anak kita ke depannya pengen kemana. Kalau dia pengen ke Timur Tengah, maka kita sudah akan petakan dari awal, jalur-jalurnya sudah kita siapkan sampai ke Timur Tengah. Ketika anak pingin nanti setelah selesai pingin di perguruan tinggi negeri maupun swasta favorit, maka insya Allah pun kita siasati untuk bisa masuk ke perguruan tinggi negeri maupun swasta yang favorit. Atau misal anak-anak ke depannya ingin melanjutkan jenjang pendidikannya di Eropa atau di luar negeri, insya Allah kita akan mengusahakan memfasilitasi dengan yang terbaik. Maka insya Allah Bismillah Bapak Ibu, MBS Kertek ini sudah menyiapkan sampai jenjang kuliahnya dan potensi-potensi yang dibuka di jalur Timur Tengah, di jalur ke luar negeri ataupun di jalur perguruan tinggi negeri maupun swasta, insya Allah sudah direncanakan dengan sebaik-baiknya. Namun begitu, ini perlu sinergi antara orang tua dengan anak, sinergi orang tua dengan pondok agar semuanya juga ketika anak mondok itu murni keinginan anak. Kalaupun ada masukan-masukan atau dari orang tua, semoga ini eh, menjadi saling menguatkan. Berikutnya Bapak Ibu, eh, kami juga mengingatkan bahwa untuk persiapan masuk ke pesantren, Alhamdulillah, saya melihat di MBS Kertek ini ada kelonggaran-kelonggaran yang diberikan. Di beberapa pesantren itu ketika anak dinyatakan diterima, maka berkaitan dengan registrasi awal masuk nominal yang sudah ditentukan, itu harus segera diselesaikan. Taruhlah misal ada yang menerapkan seminggu setelah dinyatakan masuk, maka harus segera menyelesaikan registrasi sesuai dengan yang ditentukan. Namun saya melihat di MBS Kertek ini masih ada banyak toleransi-toleransi, masih ada banyak kebaikan-kebaikan, mengingat satu dua hal, maka kemarin baru sebagian yang dibayarkan. Misal ada yang eh, membayar sudah selesai atau registrasi sudah tuntas, alhamdulillah. Terima kasih, jazakumullah. Namun ada juga yang mungkin baru mengambil, sekedar mengambil seragam, harus membayar sekian. Nah, maka ini mohon kerjasamanya Bapak Ibu berkaitan dengan hal ini, karena dari registrasi itu ada yang langsung diwujudkan kepada fasilitas yang ujung akhirnya dikembalikan ke santri. Misal buku seragam itu langsung dikembalikan ke santri. Terus fasilitas misal penunjang di kamar, yaitu berarti ranjang sama kasur, itu yang langsung dinikmati oleh santri. Maka kalau bisa ini Bapak Ibu, toleransi yang diberikan memang sebelum masuk kalau bisa sudah selesai registrasi pembayaran yang sesuai ketentuannya.
Namun demikian mungkin ada di antara Bapak Ibu semuanya yang bayarnya tidak bisa full. Ada yang mungkin mendapatkan keringanan-keringanan sesuai yang ditentukan atau yang disepakati, baik awal masuk maupun uang SPP per bulannya. Bismillah, memang di MBS Kerte kita buka beberapa opsi, beberapa jalur beasiswa yang beasiswa ini nanti harus difahami oleh semuanya. Insya Allah nanti ketika Bapak Ibu masuk, nanti akan menandatangani model pembayaran pembayaran seperti SPP dan apa yang nanti harus disepakati bersama-sama. SPP ini dibayarkan berapa kali dan sesuai dengan ketentuan. Wabil khusus nanti yang mengambil jalur-jalur beasiswa. Karena beasiswa yang kita buka itu ada beasiswa yang utama yaitu beasiswa kader. Disebut beasiswa kader itu karena ujung akhirnya nanti dia siap dijadikan kader. Kader ini berarti kan dia di kader harus tuntas pendidikan 10 tahun. Kok bisa 10 tahun? Berarti 6 tahun pendidikannya di pesantren, SMP, SMA, dan 4 tahun kuliah. Untuk kader kita buka memang awal ini kita prioritaskan yang ke Timur Tengah, ke Mesir, ke Maroko, dan yang lain-lain. Ini karena kita peluang lebih besarnya ada di sana. Jadi ketika anak nanti masuk beasiswa kader dan orang tua siap, anak siap dengan diarahkan dari awal bahwa dia akan didesain menjadi kader yang Timur Tengah. Dan sekali lagi karena ini Muhammadiyah membutuhkan ini. Kader spesialisasi, kader dakwah, kader yang siap terjun, yang mereka paham agama dengan baik. Nah, ini kader beasiswa kader ini bisa jadi nanti dari sisi apa SPP-nya tidak membayar. Bisa jadi atau mungkin dia membayar tapi hanya sebagian. Nah, tapi konsekuensinya dia harus menyelesaikan sampai kuliah. Nanti sampai kuliahnya dan bahkan ada pengabdian. Pengabdian ini untuk apa? Jadi sebelum diterjunkan ke masyarakat, itu kembali ke pondok, mengabdi di pondok, dibekali dengan baik. Ketika kembali ke pondok, maka pengabdian itu bukan hanya pengabdian, tapi statusnya sudah seperti ustadz dan ustadzah. Sehingga ketika diterjunkan di masyarakat itu sudah siap. Yang kedua, selain pengabdian, ini jalur kader ini, apalagi nanti yang dia mendapatkan beasiswa full. Full dalam arti tidak membayar SPP sepeser pun. Nah, dia ketika masuk jalur ini, dia sanggup, orang tua sanggup, maka harus selesai 6 tahun di SMP SMA dan kuliahnya ke Timur Tengah. Maka ketika di perjalanannya dia putus di tengah jalan, artinya ya kita tidak mengharapkan ini. Tapi kadang karena satu dua hal akhirnya harus berhenti di tengah jalan, maka harus siap mengganti apa yang diganti. Yang diganti adalah SPP bulanannya. Itu ketika dia kita tidak mengharapkan itu, yang kader ini nanti insya Allah semoga semoga sih lancar desainnya sampai Timur Tengah, insya Allah kita mudahkan jalannya. Tahu-tahu pokoknya di Libya dan lain. Terputus bentar. Ini saya lanjut. Eh, Nanti untuk yang kaitan pembayaran, berapapun kesanggupan panjenengan, insya Allah Bapak Ibu nanti, aduh,
Bapak Ibu, mohon maaf, saya lanjutkan tadi laptopnya mati, lupa nggak ngecas. Jadi saya lanjutkan kaitan pembayaran itu, monggo diikhtiarkan yang terbaik sesuai dengan kesanggupan yang sudah masing-masing menyanggupinya. Besok insya Allah ada selebaran teknis pembayaran itu bisa dilakukan setiap bulan, maksimal nanti di bulan Mei sudah selesai, atau mau sekali bayar lunas juga insya Allah tidak masalah, atau setiap awal semester, apapun pilihannya nanti sesuai dengan itu. Dan termasuk Bapak Ibu mohon maaf, Bapak Ibu insya Allah akan kami libatkan semuanya dalam percepatan pengkaderan. Percepatan pengkaderan. Apa itu? Bahwa setiap wali santri insya Allah akan kita libatkan dan semoga ini menjadi bagian keberkahan panjenengan semuanya. Dengan apa? SPP-nya dibayarkan, Alhamdulillah itu berkaitan hak santri, hak putra putri panjenengan, tapi setiap bulan juga insya Allah panjenengan akan kita libatkan dan semoga bagian kecil ini menjadi berkah, berkah dalam yang dimatiin. Nih, sebentar, sinyalnya agak terganggu. Jadi Bapak Ibu nanti kita akan libatkan seluruh wali santri untuk em, ikut dalam program beasiswa kader. Nominalnya berapa? Nominalnya itu di tidak banyak, per bulan hanya 25.000 minimal. Kalau misal panjenengan punya kelebihan dan mungkin merasa kok membeasiswa calon kader, calon ulama kok cuma 25.000 misal. Lebih dari itu boleh enggak Ustaz? Ya tentu kita perbolehkan. Bahkan mungkin kalau ada di antara panjenengan yang merasa punya kelebihan dan bisa menjadi orang tua asuh anak angkat dari anak-anak itu Masya Allah luar biasa. Kita akan alokasikan itu untuk pengkaderan by design, pengkaderan ulama yang saya kira ini menjadi bagian semoga keberkahan kita semuanya. Apa? Bahwa kita semuanya akan meninggal, akan mati. Maka ketika mati kan hanya tiga yang bisa kita banggakan. Apa yang pertama? Ya tentu Rasul mengatakan ilama tabnu Adam ingkota'a amaluhu ila min salat. Sodakotun jariyah. Nah ini masuk dalam sedekah jariyah inilah yang insya Allah akan mengalir terus. Mungkin Bapak Ibu tidak hafal Quran. Mungkin Bapak Ibu tidak belajar agama dan tidak memahami agama dengan baik. Tapi semoga dengan bagian kecil ini ikut membiasiswa kader yang akan kita kader menjadi ulama dengan nominal per bulan 25.000. Semoga itu menjadi bagian keberkahan kita. Tidak hafal Quran, tapi kita juga mendapatkan pahala penghafal Quran melalui anak-anak itu. Mungkin kita sudah bahasa mungkin yang kepala 4, kepala 5 sudah kayaknya kalau belajar agama, belajar yang khusus agama, apalagi desain ulama sudah tidak mampu. Tapi bisa jadi dengan 25.000 atau lebih dari itu, kita mendapatkan keberkahannya, kita mendapatkan kemuliaannya. Jadi ini yang kita ingin mengajak semua Bapak Ibu ikut andil dalam program dan insya Allah program pengkaderan beasiswa kader yang kita desain menjadi kader ulama Muhammadiyah sesuai dengan spesialisasinya. Nah, itu yang semoga menjadi bagian yang eh, cara tidak langsung kita mendapatkan keberkahannya. Mungkin angka 25.000, ada yang 30.000, ada yang lebih dari itu. Monggo saja nanti sesuai kesanggupan panjenengan.
Tapi kami dari MBS Kertek hanya mengajak semoga ini menjadi keberkahan kita semuanya. Bukan hanya panjenengan, seluruh ustadz-ustadzah juga akan ikut andil dalam program beasiswa pengkaderan ini dan keluarga persyarikatan di Kertek dan sekitarnya, insya Allah juga akan kita ajak untuk minimal kita punya ikhtiar, punya punya perhatian khusus berkaitan dengan Muhammadiyah, dakwah, kader dan pengkaderan yang terstruktur. Baik Bapak Ibu, saya kira untuk lebih detailnya insya Allah besok Pak saat serah terima kita sampaikan kepada panjenengan semuanya. Sekali lagi semoga Bapak Ibu semuanya sehat, Bapak Ibu semuanya lancar, anak-anak sehat, sehingga saat serah terima nanti secara teknis, secara detailnya akan disampaikan oleh panitia atau disampaikan oleh Ustadz Satria. Semoga dilancarkan semuanya dan saya kira ini sedikit yang bisa kami sampaikan Bapak Ibu sambutan di pagi hari ini. Sekali lagi mewakili juga dari BPP. BPP itu Badan Pembina Pesantren dan juga mudir pesantren melanjutkan Ustadz Fedi yang sudah diikhtiar yang baik oleh Ustadz Fedi kita lanjutkan. Semoga MWF Kertek diberikan kemudahan oleh Allah, panjenengan diberikan kekuatan oleh Allah, dan semoga percepatan-percepatan ini bisa berjalan sesuai dengan rencana-rencana dan semoga semuanya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, saya kira ini sedikit yang bisa kami sampaikan Bapak Ibu semuanya. Sehat selalu dan bismillah hari Ahad 12 Juli kita akan bertemu di sesi serah terima wali santri. Jazakumullahu khairan. Saya akhiri nun wal qalami wa ma yasrun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Fajar atas sambutan yang sudah disampaikan. Kemudian yang selanjutnya mohon izin Bapak Ibu, kami dari panitia PPDB menyampaikan terkait dengan persiapan kedatangan santri ke pondok. Mohon izin saya share screen ya. Nah, untuk kedatangannya, insya Allah kita akan laksanakan pada hari Ahad, tanggal 12 Juli 2026, pukul 8 pagi. Memang awal mulanya kita berencana mendatangkan santri baru itu di hari Jumat, ya. Karena di hari Sabtu itu ada Pak Menteri Pendidikan, Profesor Dr. Abdul Mukti sekaligus Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah yang akan datang ke pondok untuk meresmikan gedung baru. Akan tetapi karena ada satu dua hal sehingga Pak Menteri ini tidak jadi datang ke pondok dan diundur insya Allah di bulan Agustus, maka kedatangan santri baru pun kita undur di hari Ahad tanggal 12 Juli 2026. Dan mudah-mudahan kami juga berharap di hari Ahad itu hari yang free, libur bagi Bapak Ibu sehingga bisa lebih maksimal untuk mendampingi putra-putrinya datang ke pondok. Adapun alur kedatangannya nanti di jam 8 sampai jam 10 itu Bapak Ibu datang ke pondok untuk registrasi, kemudian melengkapi berkas pendaftaran yang mungkin belum diserahkan dulu ketika mendaftar, semisal fotokopi KK atau akte ijazah dan lain sebagainya yang sudah ada bisa dibawa, termasuk juga administrasi. Kemudian setelah itu nanti kita akan lakukan pengecekan barang yang dibawa oleh putra-putri Bapak Ibu. Karena sebagaimana yang kemarin kita share, ya, ada barang-barang yang wajib dibawa ke pondok, begitu juga ada barang-barang yang tidak diperkenankan. Nanti juga kita akan sampaikan. Setelah pengecekan barang-barang dilanjutkan dengan penataan barang di kamar masing-masing. Nanti kita akan bagi kamar-kamarnya. Insya Allah kita akan sampaikan pembagiannya itu di hari H kedatangan. Setelah itu di jam 10 sampai jam 11 kita akan melaksanakan serah terima santri baru. Dan ini juga
bagi santri yang reguler atau full day, kedatangannya di jam ini, Bapak Ibu. Jadi bukan hanya santri pondok saja yang datang, akan tetapi untuk santri apa yang reguler pun tetap juga ikut datang ke pondok, ke sekolahan dan mengikuti serah terima santri baru. Dan di sini juga sebagaimana yang surat kami sampaikan, dimohon Bapak Ibu nanti membawa materai 10.000 untuk penandatanganan serah terima santri baru itu. Setelahnya di jam 11 sampai jam 4 sore, ini lain-lain. Bagi Bapak Ibu yang mungkin masih ingin mendampingi putra-putrinya kami persilahkan sekaligus juga memberikan motivasi, penguatan-penguatan sehingga putra-putrinya nanti bisa betah di pondok gitu. Dan maksimal Bapak Ibu berada di pondok adalah pukul 4 sore. Sehingga kami harapkan nanti setelah pukul 4 itu Bapak Ibu sudah bisa meninggalkan pondok dan putra-putrinya bisa di pondok untuk melaksanakan kegiatan yang selanjutnya. Kemudian untuk barang-barang yang perlu dibawa, mohon izin kami sampaikan ulang di sini. Ini untuk yang putra, antara lain ada kaos harian jumlahnya 5 buah, kemudian celana panjang, dua celana kain berwarna hitam, ini 5 buah, celana training atau olahraga, satu buah. Kalau semisal punya dua atau tiga juga tidak apa-apa, ibu-ibu, bapak ibu, apalagi yang putra, biasanya kan setiap sore itu olahraga, main bola, atau aktivitas yang lain, agar bisa menggunakan celana training, tidak menggunakan celana sekolah atau celana kain. Kemudian baju muslim 3 buah, satu berwarna putih karena kita setiap hari Jumat itu anak-anak ketika sholat berjamaah diwajibkan untuk memakai baju berwarna putih, baju muslim berwarna putih. Yang kelima ada baju hem putih polos lengan panjang. Ini biasanya kita gunakan untuk kegiatan muhadharah atau latihan pidato bahasa. Itu satu buah, peci hitam polos, satu buah, peci putih satu, sarung tiga, sajadah satu, alat makan, sendok, piring, gelas, masing-masing satu, alat mandi, sabun, sampo, sikat gigi, pasta gigi, handuk, masing-masing satu. Begitu juga untuk wadahnya, nggih, Bapak Ibu. Wadahnya bisa pakai gayung atau bisa pakai wadah khusus gitu. Kemudian alat cuci, ember, deterjen, hanger juga disesuaikan. Buku tulis minimal 2 pak. Kemudian buku tulis hardcover yang batik itu 1 buah kita gunakan ini untuk ilqok mufrodat atau pemberian kosakata bahasa Arab dan bahasa Inggris. Setiap hari nanti kita anak berikan kosakata bahasa asing menggunakan buku tulis yang hardcover ini biar awet karena kadang kalau menggunakan buku yang biasa itu cepat rusaknya. Kemudian sepatu hitam diusahakan yang pantofel, sepatu olahraga 1 pasang, tas satu, kemudian kaos kaki putih dan hitam 2 pasang, sabuk satu, spray ukuran 90 kali 200 1 buah, selimut juga satu, box container maksimal ukuran 30 liter Bapak Ibu. Ini digunakan untuk menaruh buku-buku atau barang-barang yang lain karena kalau hanya mengandalkan almari biasanya tidak muat. Sandal, gantungan kunci, ini untuk nanti kita kasih kunci masing-masing biar tidak hilang kuncinya. Kertas kado ini untuk merapikan almari masing-masing. Dan yang terakhir obat pribadi jika ada. Adapun untuk yang putri,
Yang pertama ada gamis dengan ketentuan tidak ketat, tidak transparan, dan tidak kecil. 5 buah jumlahnya. Yang kedua tunik panjang selutut, satu berwarna putih. Ini yang berwarna putih kita gunakan untuk kegiatan muhadharah, latihan pidato. Yang ketiga rok, satu berwarna hitam, 2 buah. Legging untuk dalaman 2 buah. Kaos kaki, krem, putih, hitam, 5 pasang. Baju tidur lengan panjang 3 buah. Jilbab segi empat, minimal ukuran 130 cm. Berbahan wolfish yang tebal, dengan warna hitam, dongker, dan mocha. Yang kedelapan jilbab kurung ukuran XL, minimal XL, yang berwarna hitam dan juga navy 2 buah. Kemudian mukena 2, sajadah 1, alat makan, alat mandi sama seperti yang putra tadi, alat suci juga sama, buku tulis 2 pap sama juga, sepatu hitam pantofel, sepatu olahraga, tas, buku hardcover, spray, selimut, box container, sandal, gantungan kunci, kertas kado, peniti, dan juga obat-obat pribadi. Ini barang-barang yang perlu untuk sekiranya dibawa untuk kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di pondok pesantren nantinya. Demikian Bapak Ibu terkait dengan informasi kedatangan. Mudah-mudahan bisa dipahami dan apabila ada yang perlu untuk ditanyakan, kami persilahkan. Silahkan bisa raise hand, angkat tangan, atau bisa menulis di kolom komentar. Silahkan Bapak Ibu, kalau ada yang mau ditanyakan. Kan yang membawa makanan. Gimana Ibu? Ini ada yang tanya bawa jaket boleh Ustadz? Boleh Ibu. Silahkan kalau membawa jaket. Karena memang udara di Wonosobo ini dingin, apalagi sekarang lagi dingin-dinginnya, oke. Monggo, diperbolehkan. Mohon maaf izin bertanya tentang uang saku anak bagaimana Ustadz? Insya Allah nanti di eh, apa di pertemuan wali santri kita akan membagikan kartu cash. Kartu cash ini semacam seperti kartu ATM yang digunakan untuk menyimpan uang saku. Nanti dari situ juga Ibu bisa mendownload aplikasinya dan memantau setiap hari anak misalkan dijatah jajan atau uang sakunya 20.000, nanti bisa dibuat limitnya 20.000 sehingga ketika anak 20.000 itu sudah diambil maka hari itu tidak bisa diambil lagi. Nanti dari kartu cash itu uangnya bisa dicairkan di administrasi ataupun juga bisa langsung dipakai untuk jajan di kantin yang ada. Assalamualaikum Ustadz, Kemudian kalau boleh bawa jam tangan digital boleh? jam tangan yang diperbolehkan jam tangan biasa, kalau yang smartwatch tidak diperbolehkan. Ya, jam tangan yang analog, yang digital boleh, tapi kalau smartwatch tidak diperbolehkan. Kemudian yang selanjutnya, Wis, wis, uang saku sudah nggih. Bawa sunscreen sama hand body boleh Ustadz? Boleh Ibu. Sunscreennya kalau yang basic-basic itu diperbolehkan. Tapi kalau yang sudah lebih dari itu tidak diperbolehkan. Sama makanan, makanan boleh. Jajan, eh, minuman-minuman juga diperbolehkan. Sama sepatu olahraga yang berwarna boleh? Boleh, nggak apa-apa. Sepatu olahraga tidak ada eh, peraturan khusus.
untuk bekal awal makanan dibatasi nggak? Tidak dibatasi, Bu. Monggo, kalau mau bawa sekaligus untuk teman-temannya satu angkatan juga diperbolehkan. Makanan jajan boleh. Hmm, Izin bertanya untuk kedatangan santri kami tidak membawa koper, tidak juga membawa tas, tapi membawa box kontainer Assalamualaikum besar Ustaz, agar itu wali murid dari Abu Buya. Ada yang perlu saya tanyakan untuk pembagian kamarnya itu bagaimana? Apakah satu anak itu satu-satu atau satu kamar bisa untuk beberapa orang? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Sebelumnya ini tadi yang box kontainer cukup besar agar bisa masuk. Setelah barang turun di kamar anak box langsung kami bawa pulang. Boleh, silahkan Bapak Ibu. Sepatu nggak harus pantofel kan Ustaz. Sebisa kalau bisa untuk sepatu sekolah pantofel, kalau tidak warnanya hitam. Boleh bawa HP Ustadz. Oh iya ini tadi belum saya sampaikan hal-hal yang tidak diperkenankan di pondok antara lain membawa HP, alat elektronik, senjata tajam dan yang lain sebagainya itu tidak diperbolehkan ya. Kemudian apakah koko harus tiga? Disesuaikan saja. Yang penting nanti bisa eh, dipakai untuk gantian gitu. Terus tadi untuk kamar, Pak, nanti untuk kelas 7 akan kami bagi kalau kalau yang putra dua kamar. Kalau yang putri kalau tidak salah juga dua kamar. Di satu kamar itu ada sekitar 16 anak. Ada dari Mudabir, kakak kelas, yang nanti kami tugaskan untuk mendampingi santri-santri baru, mengarahkan, dan juga nanti kami usahakan untuk bisa memantau santri-santri itu. Kemudian, apakah membawa bantal? Bantal insya Allah sudah kita sediakan, Bapak Ibu. Sehingga Bapak Ibu tidak perlu untuk Ini membawa udah dari ada. Tapi kan rumah nanti masing-masing. itu tugasnya anu dengarake. Heeh. Oh nanti di sana Jadi anu lah ngasih tahu koordinator. koordinator. Dan nanti nek nek dari teman nanti Ustadz dari boleh memilih tempat tidur yang bawah karena anak saya besar. Nanti silahkan chat di admin atau eh, panitia PPDB, Ibu. Silahkan tulis nama anaknya siapa biar nanti kita bisa kondisikan untuk tempat tidurnya. Karena memang Bapak Ibu kita tempat tidurnya pakai ranjang yang tingkat, ada yang bagian bawah sama ada yang bagian atas. Tempat tidurnya tingkat. Muka di atas. kena di bawah tuh. Di atas sih luwih penak. Ini kudu atik rapi. Nah, Udah bangun tidur. Ya orang gelundung nek Ngono munggah tempatnya. Yang penting nanti bar bubuk kan ditata rapi. Sepatu nanti Langsung. ditata. Us, mau tanya, itu waktu tanggal 12 kan hari Minggu, pasti kan ramai banget. Sedangkan jalur untuk itu kan sempit. Di MBS kan sempit. Hari-hari biasa jelas sempit. Itu arahnya bagaimana, Us? Terima kasih. Oke, Pak. Nanti insya Allah kita akan meminta bantuan dengan Kokam jika nanti memungkinkan nanti ada petugas yang mengatur lalu lintas. Jadi nanti Bapak Ibu yang membawa mobil silahkan bisa dimasukkan saja mobilnya di gang ke pondok. Gang ke pondok itu bukan yang Masjid MBS, Masjid Al Jihad, Bapak Ibu. Kalau Masjid Al Jihad itu mobil tidak bisa masuk sampai atas. Tapi yang sebelah baratnya nanti ada gang masuk dan nanti untuk yang putra, silakan mobil diparkirkan di depan gedung baru. Adapun untuk yang putri, mobil bisa diparkir di depan asrama putri. Jangan sampai salah parkir karena nanti untuk membawa barangnya agak susah. Nanti ada petugas yang mengarahkan, Pak. Insya Allah. Bu Sulis, nggih, monggo silahkan Ibu. Raise hand.
Belum? Oke, ini ada yang tanya. Teknis untuk cuci baju bagaimana Ustadz? Apakah laundry atau cuci sendiri? Kami kembalikan ke putra-putri Bapak Ibu masing-masing. Kalau semisal mau cuci sendiri, dipersilahkan. Akan tetapi kami juga menyediakan jasa laundry nanti dengan sistem bisa Jadi, apa namanya deposit, ya. Deposit, misalkan deposit pertama 300.000 untuk laundry, nanti digunakan. Kalau semisal mau habis, kita akan kabari Bapak Ibu untuk bisa deposit kembali. Kalau membawa koper kecil boleh tidak untuk oh, barang-barang lainnya karena izin tanya posisinya lagi, Wis. tidak cukup. Anak saya kan katakanlah kan kecelakaan kemarin dan sampai sekarang ya masih perawatan dan belum sembuh. Saya minta kalau yang anak saya itu kamarnya itu kalau di bawah bisa nggak, Wis? Karena apa ya? Karena kecelakaan itu patah tulang dan sampai sekarang masih perawatan dalam dokter. Itu kira-kira kamarnya di bawah bisa nggak gitu aja. Terima kasih. Oke. Bisa Pak, insya Allah. Silahkan nanti menghubungi panitia, ditulis nama putranya siapa, nanti biar kita kondisikan. Insya Allah nanti untuk yang putra dan putri untuk kamar-kamarnya sudah saya sesuaikan sesuai postur tubuh masing-masing, Pak, Bu. Jadi nanti yang berat badannya melebihi, bukan, maksudnya yang lebih berat gitu, nanti kami posisikan yang di bawah. Karena kan kemarin saya sudah melihat beberapa anak dan sudah tahu juga paham anaknya, jadi saya bisa mengkondisikan anaknya yang gemuk di bawah, terus nanti yang agak ringan di atas, begitu. Bawa koper kecil, ya, ya nggak apa-apa, boleh. Untuk masalah seragam nanti akan kami perlengkapannya akan kami beri ketika waktu masuk, Ibu. Ustadz, yang bertanya untuk yang reguler, tanggal 12 tetap datang Ibu, nanti ikut yang acara eh, serah terima santri di jam 10 sampai jam 11. Jadi datangnya di jam 10 sampai jam 11 itu. Berarti nangkep dapat uang nangkep apa yang kenapa dapat uang? Eh? Oh, Ada lagi Bapak Ibu? Kalau tidak ada kita cukupkan. Ustadz Satria mungkin besok dibuatkan player yang bisa di share ke wali santri biar nanti nggak bingung masuknya. Mungkin dibuatkan player alur ya, jalur Oh iya. jalur putra dan putri nanti biar jelas. Putri memang agak sempit jalurnya, tapi insya Allah mobil lalu lalang insya Allah bisa. Jadi mempermudah wali santri. Ya, Terus kalau mau tanya sama Ustadz Fatur boleh? monggo Pak, silakan. Nah, ini tadi saya mendengarkan itu bahwasannya kalau yang kader itu kan 10 tahun dan yang 6 tahun di katakanlah di Wonosobo, yang 4 tahun di Timur Tengah kan begitu. Yang saya tanyakan apa yang di kuliahnya itu kalau tidak di Timur Tengah bisa nggak kira-kira di sekitar bangsa Indonesia gitu? Apa memang harus di Timur Tengah? Itu saja. Terima kasih, Wis.
Untuk prioritas nanti kader kita prioritaskan Timur Tengah. Adapun nanti kalau memang kita membutuhkan dan ada peluang-peluang yang tidak ke Timur Tengah, misal terlalu jauh, ya selama masih sesuai dengan kebutuhan, misal ada di Jakarta atau di tempat lain yang jurusannya khususnya syar'i, kita prioritaskan. Dan insya Allah untuk yang umum pun nanti akan kita siapkan, namun porsinya belum bisa banyak. Artinya kader-kader ulamanya kita siapkan, kader yang umum juga kita siapkan. Tentu kalau umum nanti kemana-kemananya kita insya Allah akan coba ikhtiarkan sehingga sesuai kebutuhan pondok dan nanti kembalinya ke pondok lagi. Insya Allah begitu. Umum agama kita fasilitasi, dalam dan luar negeri insya Allah kita ikhtiarkan, namun peluang yang untuk saat ini peluang yang paling mudah mungkin ke Timur Tengah. Menurut aku itu betul. Jadi kita dapatin. Ustadz, itu untuk persyaratan masuknya apa saja? Syarat pendaftaran Bapak Ibu yang dulu sudah pernah Ibu atau Bapak lampirkan ketika mendaftar masuk, seperti fotokopi kartu keluarga, fotokopi akte kelahiran, fotokopi KTP wali, pas foto ukuran 3x4 berwarna, dan juga ijazah. Jikalau sudah eh, ada ijazah dari SD-nya. Termasuk juga membayar biaya pendaftaran yang mungkin Bapak Ibu ada yang belum membayarkan. Assalamualaikum Ustaz, terkait acara berkomunikasi antara wali santri dengan anak, apakah ada prosedur khusus mengingat santri tidak diperbolehkan bawa HP? Ada Pak, nanti kita berikan nomor admin. Silakan Bapak Ibu kalau hendak menanyakan terkait dengan anaknya bisa menghubungi nomor admin yang sudah kita sediakan. Kemudian untuk kader kan 10 tahun pendidikan ya, saya mau tanya perpulangannya sama seperti siswa lainnya atau bagaimana? Untuk perpulangan selama nyantri di pondok sama, Ibu. Kalau libur ya libur, kalau perpulangan ya perpulangan gitu. Tapi 10 tahun ini pendidikan, kalau selesai nanti 10 tahun, kembalinya ya kembali ke pondok. Kalau perpulangan selama pendidikan di MBS, tidak ada bedanya dengan siswa yang lainnya. Untuk beasiswa tahfidz, selain mengumpulkan sertifikat, apakah ada syarat lainnya? Sertifikat kalau sudah dikumpulkan, yang selanjutnya adalah tes ujian tahfidz, Bapak Ibu. Kalau semisal ujian tahfidznya sudah, nanti tinggal menunggu informasi dari bagian panitia PPDB, apakah diterima di beasiswa tahfidz atau tidak dengan syarat-syarat tertentu. Ustadz, melanjutkan tadi ada pertanyaan dari yang terkait dengan tahfidz tadi. Kalau misalkan eh, langsung tes tanpa menggunakan syahadah gitu ya dari RG yang sekarang gitu, bisa enggak Ustadz? Yang tahfidz, Pak? Betul, betul. Jadi yang tahfidz karena ini proses di rumah Quran yang anak saya tempat belajar itu belum mengeluarkan syahadah tahfidz yang 3 juz Hmm. karena ada waktu jenjangnya kemungkinan 2 bulan lagi baru mereka apa namanya tes untuk mendapatkan syahadah di rumah Qurannya tapi ini kan sudah keburu masuk di sekolah gitu ya jadi kemungkinan nanti anaknya nggak bisa mengikuti tes yang di RQ gitu. Jadi kan nggak mendapatkan syahadah yang 3 juz. Tapi kalau misalkan sudah hafal 3 juz, langsung mengikuti tes itu apakah bisa?
Kalau semisal dibuatkan surat keterangan dari sekolahnya bisa tidak, Pak? Surat keterangan, jadi tidak syahadah tapi surat keterangan bahwa anak ini sudah hafal 3 juz gitu. Oh gitu ya. Nggih. Berarti menggunakannya surat keterangan saja ya, Nggih, nggak perlu surat saya. keterangan saja, tidak apa-apa. Setelah itu nanti baru kita laksanakan ujian tes tahfidnya. Oke, baik. Terima kasih Ustadz. Nggih, sama-sama, Pak. Untuk jalur kader dokumen apa saja yang dibawa sama seperti yang lain, Ibu. Tadi fotokopi kakak, akte, KTP, foto, ijazah, dan yang lain-lain. Kemudian untuk lemari masing-masing santri satu, ya satu, lemari satu. Penjungan santri setiap bulan atau bagaimana Ustadz? Biasanya kita laksanakan 1 bulan sekali. Untuk penjengukan ataupun untuk perpulangan santri kita laksanakan 3 bulan sekali. Ada lagi Bapak Ibu? Kalau tidak ada kita cukupkan. Semisal Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan lagi bisa menghubungi admin atau dari panitia PPDB yang ada di grup. Seperti itu nggih? Ukuran foto 3x4, 5 lembar. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas waktu yang sudah diluangkan. Mudah-mudahan pertemuan ini mendatangkan kebaikan dan keberkahan kita semuanya. Sekali lagi kami dari MBS Kertek mengucapkan jazakumullahu ahsanal jaza kepada Bapak Ibu semuanya yang telah mempercayakan putra-putrinya untuk dididik di MBS Kertek. Mudah-mudahan anak-anak nanti diberikan kemudahan, diberikan kesehatan, dan juga yang terpenting diberikan rasa betah di pondok. Mudah-mudahan semuanya dilancarkan. Kami dari panitia mohon maaf apabila ada kekurangan selama pertemuan pada pagi menjelang siang hari ini. Dan kami ucapkan eh, selamat kepada Bapak Ibu yang sudah diterima. Dan insya Allah nanti kita akan bertemu lagi di tanggal 12 hari Ahad tanggal 12 Juli 2026. Akhir kalam, saya undur diri, pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.